Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di podcast Hima Manajemen FEB UNM periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrin Soesilo yang akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Pada podcast kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik dan relevan, yaitu mahasiswa cuma julukan atau benar-benar agen perubahan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat yang akan menemani kita pada podcast kali ini, yaitu Kakanda Aryo Noval Lapasau sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar periode 2025-2026. Sebelumnya bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sekali. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya ingin meminta pandangan Kakanda mengenai judul yang akan dibahas Kak, yaitu mahasiswa cuma julukan atau benar-benar agen perubahan. Sebenarnya menarik sekali di judul ininya. Pasti Supira mungkin yang buat tema ininya, tema apa ya? Tema diskusinya pada kesempatan kali ini. Karena ini Supira saya lihat ini agen perubahan Supira kan. Jadi sebenarnya kalau mau mengangkat ini sangat cocok sekali untuk zaman sekarang. Kenapa waktu ini sangat cocok untuk mengangkat ini? Karena kan memang lagi beberapa hari yang lalu dan beberapa pekan yang lalu kita lagi panas-panasnya toh. Entah itu kita bahas isu internal kita di UNM, atau mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat membahas isu nasional terkait DPR dan sebagainya, reformasi Polri dan sebagainya. Dan ini perlu juga kita bahas kembali menjadi bahan diskusi di teman-teman di manajemen dan mungkin menjadi bahan tontonan lagi di seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia lah mungkin siapa tahu bisa tembus ini 1.000 penonton atau 10.000, amin. Bisa menjadi bahan diskusinya kita. Bagaimana sebenarnya perannya mahasiswa sebagai agen perubahan toh? Bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa, apakah hanya untuk sebagai penempuh akademik saja atau ada tugas-tugas lain selain itu? Gitu saja. Cukup menarik tadi penjelasannya juga dari Kakanda. Nah, ketika kita mau membahas tentang mahasiswa itu cuma julukan atau benar-benar agen perubahan, di sini saya punya beberapa pertanyaan Kak, mungkin yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut Kakanda, apa sih sebenarnya makna dan istilah mahasiswa sebagai agen perubahan itu tersendiri? Makna sama istilahnya mahasiswa. Saya itu tadi ku bilang kayak kalau kita ada melangkah dari SMA tuh ke sekarang ini memang berat sekali sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena mau tidak mau dan suka tidak suka kita langsung melekat tuh pas kita dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di salah satu universitas, pasti kita langsung akan melekat di pundak bahwa kita agen perubahan. Mau tidak mau itu pasti, dan suka tidak suka, entah itu wanita, entah itu pria, entah itu umur berapapun, kalau kita sudah menginjak kampus dan sudah menyandang gelar mahasiswa, pasti kan ada di pundak tanggung jawab sebagai agen perubahan. Tapi yang menjadi pertanyaan orang sebenarnya apa itu agen perubahan toh? Sebenarnya apa mau dibuatin agen perubahan, terus apa tugas tak? Karena kan kalau kita masuk di kampus tidak tertulis itu agen perubahan di bagian peraturan akademik atau segala macam. Ya kalau kita berbicara tentang agen perubahan apa kita punya mahasiswa itu berperan penting untuk bisa merubah. Merubah di sini kalau saya menganggap atau menafsirkan apapun yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkup universitas, lingkup prodika, lingkup fakultas, atau bahkan lingkup nasional atau lingkup kota dan segala macam, itu kita menjadi punya peran penting untuk bagaimana bisa membuat perubahan, bagaimana kita bisa mengawal terkait jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang keliru yang menurut kita salah, itu kita kaji dan kita luruskan. Itu tugasnya mahasiswa sebagai agen perubahan toh. Dan juga kita sebagai mahasiswa nantinya saat kita sarjana tentu kita dianggap sebagai kaum terpelajar toh, di antara orang-orang yang tidak, mohon maaf, yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke tingkat universitas, mungkin hanya stuck sampai SMA, tapi ya kita memang ada kelebihan tersendiri. Di samping mungkin agak susah kita dapat lapangan pekerjaan atau bagaimana sekarang kondisi Indonesia, tapi kita dibandingkan orang-orang yang tidak berkuliah pasti kita punya kelebihan tersendiri. Dan kita diharapkan setelah lulus ya memang harus buat perubahan di Indonesia toh. Entah itu buat dari tetangga sendiri, dari desa, dari kelurahan, sampai tingkat kota, sampai Indonesia pun, itu sudah tugas kita menjadi agen perubahan sebagai mahasiswa atau begitu.
Nah, oke. Terus di sini saya mempunyai pertanyaan lagi, Kak. Pertanyaannya itu, kalau kita lihat sekarang masih banyak mahasiswa yang fokus. Masih banyak mahasiswa yang fokus hanya pada akademiknya. Nah, di sini saya mau minta pandangan Kak. Menurut kita apakah mahasiswa yang tidak aktif di organisasi masih bisa disebut sebagai agen perubahan? Gitu, Kak. Itu tadi ku bilang tuh, maksudku, setelah kita masuk di kampus, setelah kita menyandang gelar mahasiswa, langsung disebut sebagai agen perubahan tuh. Kalau saya pandanganku bahkan apa kan kalau kita di himpunan tuh ada jenjang pengkaderan tuh. Iya, Kak. Mau kita tidak ikuti pun jenjang pengkaderan, kita tidak lulus, kita tetap agen perubahan. Walaupun kita tidak ikut, kalau kita kan di manajemen MLT kalau kita tidak ikut MLT, tidak ikut KLK1, tetap menjadi agen perubahan. Kenapa? Kan tadi melekat betul ini kita sebagai mahasiswa. Terus kalau kita berbicara bilang kalau mahasiswa yang hanya akademiknya saya dan segala macam, apakah dia juga masih bisa menjadi agen perubahan? Masih. Entah itu dia menjadi agen perubahan mungkin di orang sekitarnya, di lingkungannya, atau mungkin dia menjadi agen perubahan saat dia lulus toh. Sebenarnya kan harapannya kita sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan itu dua toh. Saat kita masih menjadi mahasiswa, terus saat kita sudah tidak menjadi mahasiswa, apa yang kita kontribusikan toh? Entah kita saat jadi mahasiswa kita mengadakan bakti sosial kah, entah kita sebagai mahasiswa rajin mengadvokasikan isu-isu yang ada di internal kampus atau luar kampus. Nah, sedangkan kalau kita sudah tidak menjadi mahasiswa lagi atau sudah menyandang gelar sarjana ke alumni, itu kita diharapkan bisa membawa ilmu yang kita pelajari di kampus untuk bisa membawa perubahan tuh di luar, entah itu di lingkungan taka, di tetangga dan segala macam. Ya sebenarnya walaupun tidak masuk ke organisasi, tidak masuk ke himpunan, tidak masuk ke BEM dan segala jenis organisasi di kampus, ya kita tetap agen perubahan. Entah itu kita melalui disiplin ilmu atau kalau kita di manajemen kita bantu tetangga atau mungkin berdagang dan segala macam. Karena kalau saya penafsiranku, agen perubahan itu tidak selamanya kita membahas tentang advokasi, demo dan segala macam. Kalau kita bantu tetangga dengan disiplin ilmu yang kita punya, saya rasa kita sudah menjadi agen perubahan toh, sudah membantu bagaimana berkontribusi di pembangunan Indonesia dari sektor paling bawah dulu, dari tetangga ke keluarga mama pun sekalipun kalau berjualan tuh kita bantu pakai disiplin ilmu yang kita punya, kita sudah membantu itu agen perubahan dari hal-hal paling kecil lah gitu. Oke. Nah, terus kakak kan sebagai ketua BEM, bagaimana sih pandangannya kakak terhadap kondisi mahasiswa sekarang? Apakah lebih banyak yang kritis atau justru apatis terhadap isu sosial dan kampus, Kak? Mungkin itu. Kakak nih, lagi-lagi panggil kakak. Jadi begini adek. Kalau kita lihat dari jumlah toh, kan kalau saya sekarang cuma lingkup fakultas toh. Iya. Jadi yang bisa mungkin ku jelaskan cuma di fakultas yang ada sekarang saya ikuti. Ya kalau kita sendiri di ekonomi sebenarnya kalau menghitung dari kuantitas masih jauh toh, masih jauh sekali. Kita kan mahasiswa kurang lebih sekarang ini sudah nyampe ribuan toh. Kemarin juga mahasiswa baru masuk di ekonomi itu kan 1.400. Bayangkan satu angkatan itu di ekonomi bisa sekitar 1000-an. Sekarang sudah ada mulai dari angkatan 2021 masih ada yang aktif sampai 2025 sekarang. Ya kurang lebih ada 10.000 atau bahkan 7.000 toh mahasiswa yang ada di ekonomi. Ya secara kuantitas memang kita masih jauh sekali toh. Jauh sekali kita secara kuantitas. Ya mungkin ibaratnya bukan hitungannya, tidak bisa kita juga harapkan bilang 7.000 atau 1.000 orang itu betul-betul turun untuk melakukan perubahan kan, turun untuk melakukan advokasi dan segala macam. Memang agak sulit toh, memang hitungannya apa ya minimal dari 1.000 itu adalah 10%-nya, ada 20% yang bisa turun. Tapi memang sekarang kondisinya agak sulit sekali kita secara kuantitas massa toh. Tapi yang saya syukuri sekarang menurut pandanganku secara kualitas, kita secara loyalitas, alhamdulillah masih ada gitu. Jadi dan syukur alhamdulillah lagi satu baratnya kualitas 1-2 orang itu sudah bisa mengimbangi sekitar 10 orang lah yang tidak ingin mengadvokasikan sesuatu. Jadi kayak balance jelas, walaupun sebenarnya hitungannya masih sangat-sangat kurang, tapi ya kayak teman-teman ini semua tuh di manajemen masih sering mengadvokasikan sesuatu. Kami juga di BEM ada sesuatu keresahan masih sering mengadvokasikan ya. Walaupun di BEM juga pengurusnya cuma puluhan, teman-teman juga di manajemen cuma puluhan kalau dibandingkan dan masih aktif, tapi ya
paling tidak tetap ada api-api kecil tuh. Kalau kita bilang di dunia pergerakan masih ada sedikit pemantik-pemantik kecil dari kita untuk bisa pastikan semua hal-hal yang tugasnya sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, agen perubahan itu bisa tetap berjalan dengan baik tuh. Ya memang harapanku sih ke depannya tiap tahun tuh terus lagi teman-teman di manajemen, apalagi teman-teman ini berbicara persoalan kadernya kita di manajemen itu banyak sekali. Kita mabata tiap tahun itu bisa sampai 400 300. Jadi ya secara basis kader, basis masanya kita di dunia pergerakan seharusnya kita bisa lebih menonjol toh. Itu yang harus kita memperbaiki sama-sama, bagaimana bisa orang sadar bahwa ya kita memang agen perubahan, mau masuk himpunan, mau tidak masuk, mau tidak ikut LK1 pun, teman-teman sudah harus ikut serta dalam agen perubahan toh. Apalagi kalau kita sekarang temanya khususkan di advokasi, harus minimal mendukung lah saja. Karena ada juga mahasiswa biasa tidak mendukung toh, sudah tidak pergi demo, tidak pergi lagi bantu sebar pamflet, lagi menghujat lagi, pulang apa itu demo panas-panas, bikin hitam dan segala macam. Tapi dia apalah, tetap ada juga mahasiswa yang kontra sama pengadvokasian toh. Ya itu tugas nanti sebagai agen perubahan yang sadar ceritanya untuk bisa menyadarkan semua mahasiswa yang ada di ekonomi lalu toh baru selingkap universitas. Terus pertanyaannya saya lagi Kak, dalam konteks Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bentuk perubahan seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa agar benar-benar membawa dampak nyata Kak? Ya tadi saya bilang sebenarnya kan kita mahasiswa terbagi disiplin ilmu tato. Iya, Kak. Ada belajar olahraga, ada belajar teknik mesin, sipil. Kita di ekonomi belajar tentang keuangan, pasar dan segala macam. Itu tadi kalau kita mau berbicara di luar advokasi toh, ya bagaimana kita manfaatkan disiplin ilmu untuk bisa bantu orang banyak. Bagaimana kita bisa bantu UMKM yang ada di Indonesia terusnya lagi sekitar kita. Bagaimana kita berikan dia strategi branding yang bagus agar mereka bisa membuat usahanya lebih bagus toh. Terus kalau berbicara lagi persoalan pengadvokasian toh, seharusnya kita di teman-teman semua yang bergerak di dunia advokasi di ekonomi seharusnya itu kita kunci peran penting dalam riset. Kenapa saya bilang peran penting? Kan sekarang lagi heboh toh Menteri Keuangan Pak Purbaya. Pak Purbaya kan sekarang lagi heboh, katanya orang bilang ternyata cuman cukup saya satu kementerian sudah bisa mengobrak-abrik seluruh kementerian, sudah bisa membuat negara ini maju dan segala macam. Dan itu ilmu ekonomi tadi situ, keuangan. Jadi memang kalau berdasarkan terkait ini memang seharusnya kita sebagai anak ekonomi harus rajin meriset bagaimana kebijakan ekonomi, bagaimana kebijakan keuangan yang dikeluarkan pemerintah, bagaimana seluruh pemasukan yang dimiliki kampus. Itu sebenarnya bukan tugas sebenarnya, beban moral tadi ekonomi itu lebih tinggi karena kita pelajari masalah keuangannya, masalah seluruh bagaimana penghitungannya teman-teman akuntansi kan juga pelajari itu. Jadi memang beban moral itu sebagai anak ekonomi memang kita khususkan di keuangan toh. Misalkan ada konsolidasi dan segala macam, memang kita sebagai ekonomi harus lebih terdepan kalau masalah basmi keuangan, basmi tentang pemasukannya kampus dari mana saja terkait UKT-nya atau pemasukan di luar pajak tuh, pemasukan non pajaknya di universitas itu memang harus terdepan karena memang disiplin ilmu tadi situ. Ya memang kalau ada pendidikan mungkin disiplin ilmunya pendidikan tuh dia kaji tentang bagaimana reformasi pendidikan di Indonesia. Terus kalau teman-teman di teknik bagaimana dia mungkin mengkaji kebijakan-kebijakan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi tadi sebenarnya harapanku kita yang ekonomi harus bisa lebih terdepan lah tuh mengkaji seluruh kebijakan publik yang menyangkut keuangan, menyangkut pajak dan segala macam, harus bisa menjadi garda terdepan tuh karena kita ini yang paling paham sebenarnya kita yang pelajarin hal-hal beginian tuh, apalagi kita di manajemen, di teman-teman ekonomi lainnya, kita yang paham masalah perpajakan, bagaimana kita menghitung keuangan dan segala macam tuh. Memang kita di ekonomi lah harus tetap jadi garda terdepan tuh untuk di dunia pergerakan lah gitu. Nah terus ini Kak, pertanyaanku kembali, kan kita tahu ini Kak, mahasiswa itu kayak sulit untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi dan kehidupan pribadinya. Nah menurut Kakanda, bagaimana cara menjaga semangat untuk tetap berkontribusi terhadap berkontribusi tanpa kehilangan fokus pada akademiknya itu tersendiri Kak? Jadi
kan memang kalau masuk di kampus ya tugas utama dan harapannya orang tua memang harus kuliah baik-baik, mungkin lulus paling lama 4 tahun kah, berapa tahun, 3,5 tahun. Ya kalau saya beranggapan kita masuk organisasi sebenarnya tidak menghambat tidak menghambat sama sekali terkait akademik dan segala macam, itu menjadi pilihan pribadi Kalau teman-teman terhambat akademiknya dan disangkut pautkan dengan organisasi, saya rasa tidak bisa, karena itu kesalahan individunya orang, bukan kesalahannya himpunan, kesalahannya BEM, kesalahannya INA segala macam, tidak. Tapi itu kesalahannya teman-teman sendiri. Dan yang perlu kita ketahui bersama juga, kalau masuk ke organisasi itu bukan menyita waktu istirahat tapi menyita waktu main kalau mungkin ibaratnya dalam 1 minggu itu seharusnya bisa nongkrong di coffee shop 3-4 kali tapi karena masuk ke himpunan ya mungkin tinggal 1 kali mami seminggu, tinggal 2 kali mami seminggu, ya begitu-begitu yang dikurangi. Bukan sebenarnya jam istirahat mau dikurangi atau bilang disiksa itu orang dimasuk himpunan, urus ini, urus segala macam sampai sakit dan segala macam. Tidak sebenarnya kalau menurutku yang disita itu sebenarnya waktu main kalau mungkin pergi ke mall bisa sampai 4 kali seminggu kalau sebelum masuk himpunan. Ya sekarang karena masuk himpunan mungkin ya cukup 2 kali saja, cukup 1 kali, sisanya mungkin rapat kayak sekarang fokus di MLT fokus di MLT, di LK1, fokus di kegiatan-kegiatan himpunan yang menurutku dampaknya akan jauh lebih besar daripada jalan-jalan di mall, menghabiskan uang menghabiskan tenaga dan pikiran juga di mall. Ya lebih baik habiskan uang di himpunan begitu di MLT supaya bagus MLT, jalan MLT ya begitu. Nah terus kalau saya lihat ini dari perjalanan Kakanda sendiri di dunia organisasi, hal apa yang paling berkesan atau paling mengubah cara pandang Kakanda sebagai mahasiswa, Kak? Mungkin itu, Kak. Cara pandang Iya. Saya tua sekali maju hitungannya di kampus, terus bisa keluarin dari beginian. Aduh. Tua sekali, Di. Saya kan juga tetap sama kayak kalian merangkak dari bawah sampai masuk di himpunan jadi pengurus 1 tahun, walaupun sempat tidak aktif juga selama setengah periode selanjutnya baru aktif, terus lanjut lagi masuk lagi di himpunan, terus rezeki tiba-tiba kayak uang jatuh begitu dari ketua himpunan, jadi rezeki tidak tahu tiba-tiba kayak ditabrak orang begitu, tiba-tiba jadi ketua himpunan Aryo, terus selesai di himpunan jadi presiden BEM lagi. Jadi memang nggak gampang juga kalau mau bilang gampang juga orang jadi ketua himpunan, gampang jadi presiden BEM, ya mau dibilang iyo juga tidak juga, mau dibilang juga susah juga tidak, terus bagaimana karena seru-seru lah kalau dilewati. Memang kalau susah itu kalau ada masalah dihadapi, tapi kalau diingat-ingat kayak seru dan segala macam. Tapi ya memang kalau berbicara persoalan sekarang ini, dunia advokasi, dunia organisasi, pengkaderan semua kan itu satu masalah semua satu kompleks, satu yang berkesinambungan semua. Mereka semua berkolerasi terkait pengkaderan dengan advokasi, terus regenerasi dan pengkaderan juga mereka hal-hal yang tidak bisa dipisahkan Jadi memang pandanganku saat ini untuk di dunia organisasi di kampus itu sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi apalagi kita di himpunan ini kan rananya selain wadah pengembangan minat bakat, kaderisasi itu kan kita rananya di advokasi. Jadi memang masih harus banyak sekali yang perlu kita benahi sama-sama, yang harus semua elemen lah bukan cuman pengurus himpunan, bukan cuman demisioner, tapi semua mahasiswa yang ada di organisasi tersebut yang walaupun bukan pengurus harus sama-sama turut berkontribusi untuk bisa memperbaiki himpunan. Yang sebenarnya susah kita sekarang banyak sebenarnya kritik himpunan dan kritiknya membangun tapi kritik apa sih cerita belakang begitu ya saya lebih suka lebih kau cerita depan datang kau di sekret atau datang kau di forum-forum himpunan, sampaikan kritikmu supaya kita juga terbuka begitu pikiran, ternyata ada mahasiswa menginginkan seperti ini, ada mahasiswa menginginkan seperti ini, ya menyita waktu 1 jam jika datang ke forum-forum himpunan untuk menyampaikan keluh kesahnya dan mungkin akan menjadi perbaikan untuk himpunan ke depannya segala macam. Ya sebenarnya untuk sekarang itu perlu dulu kolaborasi yang paling penting di himpunan, karena
pasti rasa sendiri gitu sekarang maba bagaimana, kaderisasi, regenerasi itu terus tak putar-putar. Tiap tahun itu tidak pernah berubah begitu-begituan masalahnya. Datuk mulai tahun kapan itu. Jadi ya mungkin kalau menurutku kolaborasi paling penting sekarang tuh bagaimana libatkan mahasiswa di luar himpunan, bagaimana libatkan demisioner himpunan, libatkan dosen, prodi, kaprodi juga paling penting libatkan, dan semua lah elemennya tuh untuk bisa buat himpunan lagi lebih baik lah. Oke Kak. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir lah Kak Tau. Menurut Kakanda, apa langkah yang konkret yang bisa dilakukan mahasiswa sekarang agar tidak hanya menyandang status mahasiswa, tapi juga benar-benar menjalankan perannya sebagai agen perubahan Kak? Mungkin itu Kak. Apa bisa dilakukan di? Menanu apa? Mendomi di secret. Aduh. Ya sebenarnya apa kalau berbicara persoalan apa yang bisa kita lakukan sekarang tuh, yang tadi jawab pertanyaan sebelumnya kan, walaupun bukan anak organisasi. Ya orang organisasi, apakah bisa jadi agen perubahan? Sebenarnya bisa sekali gitu. Iya. Sebenarnya pasti selalu dosen-dosen bilang sekarang ini kau mahasiswa enak sekali mau cari informasi, ada mi Google, ada mi AI, ChatGPT segala macam. Sedangkan dulu orang kalau mau cari informasi harus pergi ke perpus lah atau langsung ke instansi terkait kalau mau cari data. Tapi sekarang kan enak mi, mau kerja skripsi, mau kerja proposal, tidak perlu mungkin ke kantornya untuk minta data, bisa mungkin searching di Google, berikan data ini terkait perusahaan ini bisa muncul. Jadi itu menjadi menjadi daya tambah dan menjadi seharusnya kita bisa lebih dari mahasiswa-mahasiswa saat era reformasi begitu. Saat era reformasi saja yang belum digitalisasinya belum kuat, mereka bisa membuat perubahan sebesar itu. Apalagi saat ini kita yang sudah gampang sekali mungkin akses undang-undang, walaupun tidak transparan semua jadi orang-orang itu tikus-tikus perdasi di sana tidak transparan semua juga terkait undang-undangnya, tapi minimal ya 80% bisa akses undang-undangnya pembahasan undang-undangnya atau kita bisa nonton live streamingnya ibu-ibu bapak-bapak DPR di sana terkait apa yang mereka bahas, bisa nonton begitu, tidak harus jauh-jauh pergi ke DPR RI untuk nonton buang-buang tiket pesawat. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa jadi penunjang untuk kita sebagai agen perubahan yang minimal sekedar upload kisah pamflet terkait keresahan permasalahan yang ada di internal kampus, di luar kampus, yang sekedar repost postingannya kayak dari Najwa Shihab kah, dari Tempo kah, dari berita-berita online terpercaya, sekedar repost saja sebenarnya sudah terhitung menggugurkan kewajiban kita sebagai agen perubahan karena kita sudah peduli dengan berani meng-SG, berani merepost hal-hal yang sebenarnya tidak sangkut paut dengan kita. Contoh kayak kemarin tuntutan 17/8 sebenarnya kalau dipikir jauh korelasinya dengan individu masing-masing. Ada korelasi tapi jauh, tidak langsung melekat ke kita. Tapi kenapa kita berani upload? Karena kita ingin menyuarakan, karena itu tadi kita menganggap harus ada perubahan yaitu aku bilang yang sekedar share pamflet kah, atau mungkin ini nanti YouTube-nya suruh pengurus himpunan, suruh maba share di IG-nya kah, share di YouTube-nya kembali atau share di TikTok-nya kah, ya sudah menjadi menggugurkan tanggung jawabnya sebagai agen perubahan. Terus sebenarnya kita juga kalau berbicara agen perubahan pasti selalu di koridor demo. Iya, Kak. Bilang, pergi ke demo, kau itu agen perubahan, masa nggak mau ke demo segala macam ya. Memang sekarang kondisinya generasi apa orang biasa bilang, strawberry generasi tidak mau panas-panas kan kita ini hitam dekil kalau pergi demo kena lagi asapan juga deh, panasnya lagi tuh ya. Tidak semua orang mau hitam tuh, tidak semua orang mau dekil, tapi ya kembali ke pilihan masing-masing. Jadi ya sekedar bantulah saja share undangan konsolidasi kah, bantu share undangan seruan aksi kah, ya sudah itu menggugurkan tanggung jawab kita sebagai agen perubahan minimal mengambil peran dalam merubah ada permasalahan Indonesia Jadi ya memang untuk teman-teman yang tidak mau panas-panasan kah, tidak mau ikut turun aksi di jalan bakar-bakar ban kah, atau mungkin apakah begitu di bawah flyover yang biasa kita lakukan, atau berkelahi dengan polisi, kan ini sering berkelahi dengan polisi apalagi nih kayaknya bagaimana kah? Tidak gitu. Oh enggak, jadi sekarang sering bela bentrok dengan polisi dan mahasiswa, kayak musuh dan polisi gue lihat. Ya semoga tidak aja lah, besti aja dengan polisi. Ya begitu kalau takut ada kericuan-kericuan gitu ya
minimal buat satu video untuk menyampaikan atau turut menuntut pemerintah terkait perubahan toh. Itu gue bilang kalau tidak mau turun ke jalan, minimal bisa turun melalui media sosial toh. Contoh kalau yang perempuan-perempuan takut ada ricu, takut panas, tidak ingin kena asap ban, polusi dan segala macam, ya buat kepada video TikTok. Daripada kau joget-joget tidak jelas tuh, mendingan kau buat video TikTok terkait menuntut DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Coba bayangkan kalau ada berapa cewek di sini? Apalagi di manajemen mayoritas cewek tuh. Iya, Kak. Bayangkan itu kalau 1000 misalnya cewek upload TikTok terkait menuntut DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset. Bayangkan gue tuh bagaimana algoritmanya di TikTok, di IG, daripada komen TikTok nggak jelas tuh, nggak salah aja joget-joget orang seru juga dilihat tuh, seru juga dilihat orang joget-joget. Tapi itulah kalau memang nggak mau kok panas-panas, minimal manfaatkan itu media sosial, upload kok di YouTube, upload kok di TikTok, tuntut DPR RI. Tuh bayangkan kalau 10.000 mau saja orang ini upload begitu setiap ada isu, pasti dampaknya itu akan kena ke penentu kebijakan atau pengawas kebijakan tuh. Atau ambil contoh terdekat apa di BU, gedung BU. Iya. Itu gedung BU di fakultas itu di ekonomi tuh. Ya kalau ndak mau kok aspirasikan demo ke fakultas dan segala macam, demo ke rektor, ya coba kita buat di template tuh, kan banyak sekarang template di IG, atau buat narasi-narasi untuk tag Prabowo, tag Kementerian PUPR, tag rektor dan segala macam terkait penyelesaian gedung BU tuh. Begitu saja sudah menurutku dampak sangat besar itu. Bayangkan kalau ada 1000 mahasiswa yang upload di SG-nya terkait gedung BU, terkait kehancurannya, dan tag Prabowo, pasti algoritmanya minimal pasti staf-stafnya itu Prabowo lihat gila. Oh kenapa ini ada mahasiswa Makassar tag akun IG-nya Pak Presiden, kayaknya ada masalah ini tuh dan segala macam. Yang seperti itu saya maksud bisa dilakukan. Apalagi yang cewek-cewek ini semua tuh yang ada di depanku ini, kulihat banyak cewek, ada 5, 4. Bisa buat hal-hal seperti itu. Ya upload mau ke SG, bilang tag Pak Presiden, tolong Pak Presiden Prabowo selesaikan gedung BU kami, selesaikan ini permasalahan Sarpras, selesaikan masalah ini dan segala macam. Kalau yang tidak mau ikut demo toh, ya sebenarnya itu aja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk sekarang, sambil kita memperbaiki lagi kembali masalah kaderisasi kita pahamkan lagi orang terkait pentingnya advokasi. Dan yang paling penting juga itu tadi aku bilang, jangan selalu terpaku sama aksi demonstrasi tuh. Harus itu orang untuk bisa menyuarakan pendapat bakar banpi, harus tutup jalan, harus tidak ya. Kalau sekarang kan itu tadi bilang bisa mikir lewat YouTube, bisa mikir buat podcast kah, undang siapa sini rektor kah, undang kaprodi yang kalau ada masalah tuh di sini diskusi baru dia upload ke media sosial, kan enak daripada demo-demo bakar-bakar ban dan segala macam. Ya kembali lagi tuh bagaimana kita manfaatkan lagi digitalisasi tuh yang ada, ya begitulah. Nah, mungkin juga ini kan tadi sempat Kakanda ini menyebutkan menerkaitkan dengan gedung BU. Nah, di sini saya rasa bagaimana ketika kita sudah mau mendemonstrasikan ini tuh Kak, tapi ada juga satu ini dia bodoh amat jika, tapi dia mengeluh juga tentang gedung ini. Bagaimana cara ini menyikapi orang yang bersifat apatis atau tidak peduli terhadap kayak ke kita, tapi dia juga mengeluh kalau begini gedungnya Kak, mungkin itu Kak. Iyo, pasti banyak sekali itu didapat tuh kasus di mahasiswa ndak mau ikut demo, ndak mau sebar-sebar pamflet, tapi giliran Sarpras bermasalah, kamar mandi tidak ada, atau air tidak ada, atau kurang ruang kelas, pasti dia juga ngomel-ngomel tonjo tuh. Padahal kalau dipikir kenapa kau ndak bantu begitu? Yang minimal bantu kau bicara ke dipadekan, atau kalau demo itu orang ikut kau juga dan segala macam. Kan caranya dalam advokasi kan caranya kenapa butuh masa yang banyak, karena untuk menarik perhatian toh. Karena ya kalau ibaratnya ibaratnya kalau lihat semut di jalan toh, lihat semut kalau 1-2 biji itu semut atau 10 biji semut, pasti kita anggap hal biasa aja. Tapi kalau kita lihat kenapa berkerumun ini semut dan segala macam, pasti ada masalah di situ. Ada entah makanan jatuh kah, entah apa yang dikerumuni semut. Begitu juga pasti demo. Kalau semakin banyak dilihat masanya, semakin banyak orang yang menuntut, pasti juga pimpinan ini di atas merasa bahwa ternyata ini masalah serius. Ternyata ini seluruh mahasiswa sudah merasa ini terkait Sarpras dan fasilitas itu sudah betul-betul menjadi permasalahan yang urgent sekali Walaupun memang kalau Sarpras, apalagi kita di ekonomi itu Sarpras ya tiap tahun-tahun gitu terus masuk mahasiswa 1.400, terus
yang keluar juga tidak sebanding dengan masuknya mahasiswa tuh, karena kan mahasiswa juga yang lulus juga tidak sebanding lah, masuk mahasiswa baru begini, yang keluar juga begini. Ya sebenarnya kalau bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang begitu tadi, bagaimana kita sadarkan dulu mereka tuh, bilang minimal manfaatkan dulu padi media sosialmu. Kalau ndak mau kok turun demo, ndak mau kok ikut bakar ban sama kita pengurus himpunan sama pengurus BEM, pade bantu mau kok share di media sosial terkait foto gini tuh ruang kelas yang kurang mejanya, kurang kursinya, baru tag Pak Dekan, tag Kaprodi, tag rektor, tag menteri dan segala macam. Ya minimal dengan begitu saja bisa pahamkan itu orang-orang yang apatis tuh. Sama saya menurutku juga mereka mungkin kurang paham terkait itu tadi masalah advokasi tuh, pengadvokasian. Mereka tidak paham. Caranya kalau mereka dipahamkan, bilang semakin banyak orang yang menuntut kasus tertentu, pasti akan semakin cepat kasus terselesaikan. Itu mungkin mereka tidak paham tuh. Mereka juga mungkin pikir biar itu urusan himpunan, biar itu urusannya BEM. Tapi seandainya mereka paham, bilang seandainya ikut kamu bantu seandainya ada kayak 1000 orang ini tuntut Pak Dekan, pasti Pak Dekan juga akan cari cara lebih cepat untuk menyelesaikan ini sesuatu. Ya mungkin kalau himpunan yang 80 orang dia pergi demo, ya mungkin tetapi terselesaikan ini masalah barang-barang segala macam. Tapi lama tuh, karena Pak Dekan juga mungkin atau rektor atau pimpinan segala macam lama mengambil keputusan, karena dia pikir tidak terlalu urgent mungkin ini karena masih begini jangan menuntut. Tapi coba bayangkan kalau seluruh orang di ekonomi itu menuntut kejelasan gedung BU atau minimal demo di depan pinisi 1000 orang, pasti rektor akan melirik dan pasti akan semua media akan melirik kita. Bilang, kenapa ini mahasiswa ekonomis banyak sekali penuhi petaran itu untuk terkait sarapras, ternyata apa yang salah di ekonomi? Ya minimal tugas kami himpunan harus sadarkan seluruh mahasiswa, bilang dalam dunia advokasi, dalam menyikapi kasus-kasus yang ada di kampus itu, basis massa itu penting sekali. Dan bukan hanya basis massa terkait pergi aksi, tidak. Teman-teman cukup bantu share pamflet narasi-narasinya teman-teman di himpunan atau risetnya tentang himpunan tuh, yang riset-riset gedung BU, riset sarapras, bantu saya share supaya orang semua lihat, orang semua melirik tuh. Beli kenapa nanti di gedung BU kalau orang semua sudah melirik, orang semua sudah matanya tertuju pada ekonomi terkait permasalahan sarapras atau UNM terkait permasalahan-permasalahannya, pasti pimpinan juga akan terdesak. Itu kembali lagi metode-metode advokasi tuh, kalau melirik orang itu dan orang yang terjerat kasusnya terdesak ya pasti terselesaikan itu barang-barang tuh. Kalau kita bilang biasa begitu, butuh di kompa-kompa sedikit ini pimpinan, butuh di kompor-kompori kan. Kalau viral itu pasti panggil selesaikan masalahnya. Tapi kalau ndak viral masih nacukan kunci itu viral lah barang-barang. Kayaknya nih gedung BU belum terlalu viral jadi nanti mungkin himpunan manajemen tuh bisa kasih viral sama-sama. Oke Kak, makasih banyak. Di sini berarti saya bisa menyimpulkan tuh Kak bahwa kita masuk ke dalam organisasi ataupun tidak, kita tetap menjadi agen perubahan itu tersendiri. Karena tadi sempat juga dijelaskan ketika kita tadi menganalogikan dari SMA ke kuliah. Ketika kita sudah masuk ke jenjang perkuliahan, berarti secara tidak langsung itu kita sudah menjadi bagian dari agen perubahan itu tersendiri. Nah, mungkin sebelum saya menutup ini Kak, mungkin ada closing statement dari Kakanda. Kata-kata terakhir Iya. Sebelum pergi. Aduh. Kalau statementku sana itu aja. Kalau sekarang kita bahas tema atau terkait agen perubahan, yang teman-teman perlu ketahui kenapa kita menjadi agen perubahan kan karena kita ini yang diberikan rezeki sama Tuhan untuk bisa berkuliah, untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih kan sebenarnya pendidikan itu sampai SMA dan semua orang itu ibaratnya orang yang lahir di dunia ini ibaratnya akan bisa sampai ke tingkat SMA, tapi tidak semua orang lahir di dunia ini bisa sampai ke tingkat universitas. Banyak yang pengangguran, kasihan, banyak yang tidak mampu untuk biaya kuliah, tapi syukur alhamdulillah kita semua ada di sini bisa sampai jenjang itu itu kenapa beban agen perubahan itu dikasih ke kita, bukan ke anak SMA, bukan ke buruh harian, bukan ke buruh pabrik, bukan ke orang-orang kecil lainnya, tapi dikasih ke kita dengan dengan harapan kita ini yang berada di lingkup akademik, di lingkup akademis itu bisa
mengkaji sesuatu, bisa fokus terhadap sesuatu untuk pengadvokasiannya toh. Karena kan juga apa dia, kalau kita mengharapkan seperti buruh, petani dan rakyat miskin kota lainnya untuk melakukan perubahan, sebenarnya agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena tadi mereka juga ada keterbatasan terkait akses pendidikan. Sedangkan kita mahasiswa ini punya akses itu terkait pendidikan kita. Tadi kita terkait disiplin ilmu, anak ekonomi bisa analisis ekonomi, anak pendidikan bisa analisis pendidikan. Itu tugas kita sebagai itu. Walaupun juga reformasi yang dilakukan dan seluruh sejarah yang terjadi di Indonesia tuh turut juga berkontribusi buruh, turut juga berkontribusi petani dan seluruh rakyat miskin kota juga turut berkontribusi dalam perubahan. Tapi tetap yang menyandang gelar agen perubahan tetap kita. Pasti. Walaupun mungkin terkait jumlah massa terkadang mungkin lebih banyak buruh, terkadang lebih banyak petani dan segala macam daripada mahasiswa, tapi tetap kita menjadi agen perubahannya. Karena kita yang tetap melemparkan hasil kajiannya, tetap kita yang melemparkan hasil risetnya, tetap kita yang mengupakan pandangan terkait berdasarkan analisis ekonomi, analisis pendidikan seperti ini, analisis ilmu sosial begini. Jadi tetap mau tidak mau agen perubahan akan tetap melekat sama kita. Sama kalau saya akan tetap melekat sampai kapanpun. Sampai kita alumni pun, sampai kita tua pun, saya rasa agen perubahan akan tetap melekat sama kita toh, karena kita sudah pernah menjadi mahasiswa dan kita menyandang gelar alumni, harus bisa juga manfaatkan ilmu untuk orang banyak supaya betul-betul agen perubahan yang ada dalam diri kita ini betul-betul bisa jiwa-jiwa jiwa-jiwa moral jiwa-jiwa peduli sama orang itu betul-betul bisa terpakai begitu. Karena walaupun lulus bukan mahasiswa, tidak pernah ikut demo, minimal ya rajin jika posting-posting terkait advokasikan atau terkait apapun, bisa jika sumbangkan ilmu ke orang lain dan segala macam, bisa jika disiplin ilmu dibantu untuk masyarakat, orang banyak dan orang luas. Itu hal-hal seperti itu bisa kita lakukan sebagai agen perubahan kalau sudah menyandang gelar alumni. Ya pada intinya teman-teman sebagai agen perubahan, teman-teman mahasiswa sebagai agent of change kalau kita bilang biasa di mahasiswa, teman-teman harus betul-betul manfaatkan dan harus bisa gugurkan itu. Kalau saya bilang ini beban moral dan beban akhirat, kapan ini agen perubahan harus teman-teman bisa gugurkan itu sebelum teman-teman menginjak namanya gelar alumni. Teman-teman harus bisa gugurkan itu, minimal teman-teman pernah mengadvokasikan sesuatu, minimal teman-teman pernah membantu orang banyak, membantu orang di sekitarnya supaya bisa menggugurkan itu agen perubahan Karena yakin ini tadi aku bilang melekat betul agen perubahan di kita. Dan saya juga menyampaikan bahwa betul-betul harus digugurkan itu. Minimal pernah bantu orang, minimal pernah ikut demo dan segala macam supaya beban moral itu sudah hilang mila. Kalau saya bilang ya sampai di akhir ditanya sama malaikat bilang pernah kau nih gugurkan ini agen perubahan, ya sampai begitu ditahu toh. Jadi ya harus kita gugurkan itu teman-teman, moral agen perubahan dengan cara apapun, dengan membantu orang banyak, membantu orang sekitar, ikut demo, ikut share pamflet aksi, ikut share terkait narasi-narasi propaganda satu isu dan segala macam, baru kita bisa betul-betul disebut sebagai mahasiswa sejati. Oke, makasih banyak Kakanda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang lingkup diskusi yang sederhana ini. Bagus sekali. Mungkin itu saja podcast kita yang mengusung tema mahasiswa cuma julukan atau benar-benar agen perubahan. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.